Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, malam ini saya mau ngobrol cerita tentang dampak dari sensasi gaib ketika saya tersesat di Gunung Merapi 7 hari 6 malam. Pas terakhir ditemukan sama Pak Sahar, Sultan Mangkuto di Sungai Puar itu, kita kan sampai ke bawah tuh. Seluruh masyarakat yang lagi bertani pada saat itu pun melepaskan paculnya untuk ikut menemani kami sama-sama ke rumah Pak Sahar itu. Kemudian ada mobil losbak, mobil buat ngangkat sayur, kita dinaikin di belakang terus diantarkan ke rumah sakit Yarsi. Itu malamnya pas saya dan Nopeng udah di rumah sakit gitu kan. Pada saat itu sampai saking ramenya rumah sakit Yarsi itu, Garis nggak bisa tim medis buat obatin kita lah, ngobatin luka-luka. Apalagi Nopeng waktu itu kepalanya juga kena karena jatuh dari jurang itu kan, terus dadanya juga sesak karena Nopeng setiap apa yang dia makan tuh keluar balik gitu. Jadi malam itu pas kita lagi tidur, ada ibunya Nopeng, ada orang tua saya juga. Saya masih ingat pas waktu itu saya mau buang air kecil ke toilet lah. Pas ke toiletnya Yarsi itu, tiba-tiba pas saya lihat ke arah ke jendela itu, langsung kelihatan Gunung Merapi itu gitu. Saya liatin lama gitu, terus kayak sepintas saya dengar ada yang manggil buat balik-balik, nyuruh balik itu. Nah, karena mungkin kelamaan di toilet, akhirnya bapak saya manggil gitu buat suruh ngapain lama, suruh keluar lah, keluar duduk, masuk lagi saya ke tempat tidur. Nopeng ini beberapa kali seperti ngigau gitu, jadi pas lagi tidur tiba-tiba dia gitu. Jadi ditanya sama ibu Nopeng, kenapa Peng? Ya, kata Nopeng perasaannya pada saat itu dia lagi dimasukkan ke dalam ruangan, terus di ruangan itu disentrum. Begitulah, itulah yang kita rasakan pas di rumah sakit Yarsi, pas baru lepas dari cengkraman Merapi selama 7 hari itu. Cerita berlanjut sampai pas di rumah. Setelah saya pulang ke rumah, itu hari kedua atau hari ketiga, saya nggak ingat. Terus tiba-tiba malam, saya nggak ada lihat jam pada saat itu, cuma tiba-tiba saya pakai sarung, pengen keluar rumah aja gitu, gitu. Sebenarnya niatnya mau cari rokok sih, Tiba-tiba keluarga saya keluar buat ngejar gitu, pikirnya saya mau kemana gitu. Saya juga sendirian nih, kenapa saya nyari rokok di jamnya yang nggak pas gitu. Jadi ternyata saya keluar malam itu ternyata udah lewat jam 12. Jadi tahun-tahun itu udah sepi lah kalau di Kota Padang itu, tempat saya tinggal itu. Kemudian semingguan itu seperti bisa ngelihat sesuatu, nggak tahu lah itu kenapa saya bisa tiba-tiba lihat sesuatu gitu. Yang paling saya ingat itu pas saya lagi tidur di rumah teman saya si Bowo. Di rumahnya Bowo itu ada piano. Jadi pas kita lagi ngobrol sama Bowo, tiba-tiba mata saya ngeliat ke piano. Pas saya lihat di piano itu, terus di atas piano tersebut ada anak kecil tapi berpakaian baju ala Belanda gitu, kayak baju lagi nari-nari di atas piano itu. Saya bilang ke Bowo, lihat ada itu. Waktu itu nggak kita gitu respon kan. Banyak kejadian ya, saya seperti bisa mudah ngelihat, terus tiba-tiba saya bisa nebak kalau di sini ada itu. Akhirnya diputuskanlah buat saya diruqyah. Jadi yang bisa terlihat itu ditutup lah sama salah satu buya yang ada di Kota Padang. Ditutup dan akhirnya sensitivitas itu hilang, saya nggak bisa ngeliat lagi. Ya gitu. Ya karena mungkin selama hilang di gunung itu kan kita orang Minang itu mempercayai ada negeri bunian. Nah di hari ke-6 itu kan saya sempat masuk ke sana. Ada yang nawarin minum, ada yang nawarin makan. Sebelum saya minum dan saya ambil yang mereka tawarkan itu, kemudian tiba-tiba ada ayah saya di situ ngikutin beliau sampai saja. Dan beberapa kali kejadian di gunung itu seperti ada sesuatu di sebuah game dimana pas kita butuh sesuatu tiba-tiba ada gitu. Ya kan contohnya pas hari keberapa itu yang di batang kayu besar itu
kita udah lelah, nggak tahu tiba-tiba batang kayu itu ada gitu, dan di dalamnya seperti ada ruangan yang saya tidur sama Nopeng di situ, yang kemudian beberapa waktu kemudian kita mendengar ada suara seperti harimau berjalan. Jadi persepsi kita, saya sama Nopeng pada saat itu ya kita pikirkan pada saat itu mungkin tempat tidurnya Inya Balang atau harimau. Ganjil lagi itu pas lagi di sungai, hujan turun, terus kita mau cari tempat berteduh, tiba-tiba di pinggir sungainya ada gua. Dan lucunya gua itu cukup buat 2 orang, buat saya sama Nopeng. Walaupun yang bisa tertutup itu setengah dari pinggang ke atas, kakinya terpaksa keluar. Di situ saya yang lihat ketika lukanya Nopeng itu dikerubuni lalat besar gitu. Saya sampai bangunkan Nopeng berkali-kali karena saya mikirnya udah aneh-aneh. Dan selesai hujan, selesai kita keluar dari situ, pas kita keluar pergi dari gua itu, antara sadar sama tidak sadar gua itu ternyata nggak ada. Kalau saya sih memaknainya di dimensi kita saat ini ada lapis-lapisnya gitu. Jadi bukan di tempat yang berbeda, di tempat ini juga. Ya, seperti ada negeri Bunian di dalam hutan Gunung Merapi. Apalagi legenda masalah Bunian ini di beberapa daerah di Minangkabau itu mereka malah berteman gitu. Contoh lah misalnya salah satu peladang itu mungkin pergi berladang, sekali pergi berladang itu mungkin sebulan sampai 2 bulan. Sementara dia bawa bekal dari rumah itu paling sehari untuk bekal 1 hari atau 2 harian. Tapi mereka masih bisa pulang dengan badan yang sehat, nggak kurus sama sekali. Saya mempercayai bahwa ada dimensi-dimensi di tempat kita ini sendiri gitu. Makanya pas kita lagi tidur gitu, tiba-tiba kita dengar suara ada mobil, misalnya suara kayak mobil berjalan atau suara lah. Saya rasa mungkin di dimensi itu, kalau dibalik dimensinya lagi ada sesuatu lagi. Ini persepsi saya aja nih, bukan harus dipercayai gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, share kawan-kawan, biar channel ini berkembang, biar saya sama Nopeng bisa menjelajah lagi. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Februari saya bisa balik ke Padang karena ada keperluan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Nopeng dan kita bakal bikin video bareng lagi buat kawan-kawan semua. Segitu dulu malam ini. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.